Wih, parah dan sadis banget kawan-kawan semuanya gitu loh. Galbay pinjol akhir tahun 2024 diproses ke jalur hukum. Semuanya mau dipenjara, ya. Semuanya mau dimasukkan ke dalam sidang perdata gitu loh. Itu yang saya terima satu hari ini, laporan dari teman-teman yang konsultasi sama saya melalui Instagram, melalui chat WhatsApp gitu loh, atau langsung menghubungi saya, bang, kayak mana gitu loh. Dia mendapatkan surat panggilan polisi lah, ini surat pengadilan, mau undangan dari pengadilan lah gitu loh. Oke, buat teman-teman semuanya, Anda telat bayar, pasti Anda ketakutan ya, pasti Anda membilangin saya sedang menakut-nakuti Anda, saya tidak seimbang dan segala macam. Pasti akan banyak pro dan kontra. Kalau Anda melihat judulnya, kalau Anda melihat thumbnailnya, pasti hal itu akan lahir di dalam kolom komentar. Tapi kalau Anda menonton ini sampai habis, ketakutan Anda akan hilang. Tepisan-tepisan miring tentang debt collector yang memproses Anda ke jalur hukum itu bisa berkurang juga, dan Anda juga tidak akan ketakutan lagi. Oke. Dia menyampaikan di sini ada salah seorang follower saya yang mana katanya dia galbay di beberapa pinjol legal, tapi yang sangat disayangkan di sini dia mendapatkan ancaman, ya, bahwa dia akan diproses ke jalur hukum dan dia akan dipenjara karena sengaja lalai, karena sengaja tidak bertanggung jawab menurut versi pinjol. Oke, teman-teman semuanya, di pinjol manapun Anda telat bayar, yang melakukan hal itu terhadap diri Anda itu debt collector. Ya, kenapa debt collector melakukan hal itu? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini mendekati akhir tahun. Ini cuma 1 minggu lagi kita berganti tahun. Ya, besok hari terakhir debt collector bekerja, tanggal 25 itu sudah hari Natal. Ya, 25 Desember. Sebentar lagi mengejar ke tahun baru. Apapun akan mereka lakukan demi mengejar target yang ada. Sudah berapa kali saya bilang sama teman-teman semuanya, tidak ada pinjol yang mau memproses Anda ke jalur hukum, baik itu secara perdata maupun pidana. Perdata aja mereka tidak mau melakukan, apalagi pidana. Dasar pidananya nggak ada. Ya, apa yang mau dipidana? Penggelapan uang, melarikan uang perusahaan. Perusahaan siapa? Apakah Anda bekerja di sana? Uang mana yang Anda gelapkan? Toh ini kita ada sebuah perjanjian keuntungan timbal balik, kita bersedia memberikan keuntungan pada mereka dan mereka pun juga bersedia meminjamkan pada kita. Sebelum kita memberikan keuntungan pada mereka kan sudah dipotong biaya layanan. Ya, tentang hutang piutang ini sudah saya sampaikan juga buat teman-teman semuanya. Ini telah diatur dalam Undang-Undang HAM juga. Tidak ada seseorang pun yang bisa dihukum kurungan, penjara karena ketidakmampuan dia dalam membayar hutang. Udah, kalau si pinjol mau silahkan, ya, ada jalurnya, memang bisa dijatuhkan si debitur ini ke wan prestasi. Tapi pinjol tidak mau melakukan hal itu. Kan sudah saya bilangin juga alasannya buat teman-teman semuanya. Biayanya mahal, yang pertama. Yang kedua, waktunya lama. Yang ketiga, si pinjol ini banyak keburukannya. Ya, yang mana kalau dia memproses Anda ke jalur perdata, bisa-bisa hutang Anda lunas tanpa dibayar. Kenapa? Karena hakim ada penilaiannya masing-masing. Dengan menerapkan bunga lebih dari 100%, ditambah lagi denda dan segala macam, itu sudah jatuh ke pemerasan. Hakim akan menghapus hutang-hutang itu. Pinjol tahu dampaknya akan ke sana. Selain biaya yang besar, waktu yang lama, hasil keputusan tidak memuaskan si pinjol. Makanya si pinjol itu dia carilah yang namanya debt collector. Untuk apa? Untuk melanjutkan penagihan, jalur evakuasi. Ya, kalau ini masuk ke ranah pengadilan, masuk ke ranah hukum, si pinjol tidak bisa men-setting. Hakim tidak bisa sesuai pinjol, harus sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tapi kalau pinjol menjalin kerjasama dengan debt collector, pinjol bisa men-setting debt collectornya sesuka hati mereka dan semau mereka, bisa di-request. Itulah kenapa si pinjol itu menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Gitu loh, itu buat teman-teman semuanya. Jadi jangan ada lagi nih yang ketakutan, kecemasan, gara-gara, wah,
Bang, saya mau diproses, bang, saya mau dipenjara. Nggak mungkin Anda dipenjara. Bang, saya mau diproses ke perdata. Nggak mungkin Anda akan diproses ke perdata. Kenapa? Karena banyak pertimbangan. Ya, matang pertimbangan pinjol itu. Pinjol tidak akan mau dengan keputusan-keputusan seperti itu. Pinjol juga tahu kan, dengan cacatnya sistem mereka juga nggak mau dong terbuka nantinya di pengadilan. Inilah yang mereka tutup rapat-rapat. Anda nggak nengok kemarin kasus ada yang viral. Habis itu yang meninggal satu keluarga, ya kan, daerah Kediri dan daerah Tangsel. Habis itu OJK-nya diwawancara, OJK-nya berbelit-belit. Ya, macam-macam gitu loh. Habis itu pihak kepolisian menyampaikan yang di daerah Kediri yang bersangkutan ini mengalami telat bayar sebesar 15 juta. Dipinjol ilegal katanya. Sebutkanlah nama aplikasinya. Ya, sebutkan semuanya nama aplikasinya. Apakah benar itu ilegal atau legal? Jangan hanya dikambing hitamkan ilegal sementara faktanya belum ada. Ya, coba pihak kepolisian kedepankan hal itu, benar atau tidak itu pinjol ilegal. Dan ini dicoba untuk tutupi rapat-rapat. Habis itu OJK juga menyampaikan dia sudah tahu apakah pinjolnya itu legal atau ilegal, dia nggak mau jawab. Ya kan, yang di daerah Tangsel dan segala macam. OJK bilangin kalau memang Anda ketika jatuh tempo coba minta pendapat. Kadang nggak nyambung asumsi OJK itu. Makanya dari hal itu terlalu banyak sebenarnya keburukan yang dialami oleh pinjol ini. Makanya serapat mungkin mereka akan menutupi dan tidak akan mungkin mereka melimpahkan Anda ke jalur hukum yang berlaku. Anda sengaja dihadapkan dengan debt collector. Debt collectornya ditekan dulu. Anda bisa nggak mencaci maki? Anda bisa nggak menagih seperti ini? Kata debt collectornya, kami mampu, ya udah laksanakan. Ya, itulah yang terjadi hari ini. Kan teman-teman mendapatkan ancaman seperti yang Anda kirimin sama saya hari ini. Kan ini chat WhatsApp, ini Anda kirim. Habis itu email. Ya, kan bukan berarti mereka datang langsung. Berarti sumber masalahnya karena WhatsApp tadi. Kalau WhatsAppnya sudah dihapus, dia mau kirim lagi kemana gitu loh. Ya, kan nggak ada lagi mereka mau ngirim kemana. Makanya teman-teman semuanya, tolong menjelang akhir tahun ini memang banyak drama. Tapi nggak perlu Anda percayai hal itu. Itu kejar target dari debt collector. Debt collector berupaya bagaimana caranya Anda bisa yakin, Anda bisa percaya bahwasanya hal ini benaran. Dan akhirnya Anda mengalami ketakutan, habis itu Anda gali lubang tutup lubang, atau menjual aset yang ada, atau mencari talangan dana sama tetangga. Akhirnya Anda melakukan pembayaran. Ini target debt collector. Ya, jadi teman-teman gak usah percaya mentah bahwasannya Anda akan dipenjara, diproses ke jalur hukum. Hal itu nggak ada. Saya mungkin udah ratusan kali membahas di video ini, tapi tetap aja dengan hal yang sama gitu loh. Teman-teman itu selalu merasa tidak aman lah, tidak nyaman lah, dan segala macam. Anda tidak aman, tidak nyaman itu gara-gara Anda sendiri. Ya, Anda sudah tahu tidak mampu bayar. Yang Anda dapatkan selalu caci maki, yang Anda dapatkan selalu hinaan, tapi Anda membiarkan nomor Anda tetap aktif, nomor Anda tetap bisa dihubungi. Ini yang jadi masalah gitu loh. Harusnya buat teman-teman semuanya, kalau Anda menyatakan sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup, kekuatan ini aja yang Anda lumpuhkan. Lumpuhkan kekuatan pinjol. Kekuatan pinjol kan bersumber dari sini, dari handphone kita ini, dari telepon, dari WhatsApp, dari email. Lumpuhkan ini. Ya, telepon ganti, WhatsApp hapus, email hapus, udah selesai gitu loh. Nggak ada lagi perkara jauh-jauh gitu loh. Dia menyerang melalui perusahaan bank, kumpulkan buktinya. Mana buktinya? Ada nggak buktinya? Kalau ada buktinya kita viralkan. Karena no viral no solusi. Kalau ada viral, semua media membahas. Anda tengok kasus mengakhiri hidup itu, sempat viral sekarang. Semua media membahas, semua pakar-pakar dipanggil untuk membahas dalam hal ini. Yang disalahkan apa? Seimbang. Satu disalahkan Anda, yang satu lagi disalahkan pinjolnya. Tapi ketika dia menyalahkan pinjolnya, pinjolnya tidak disebutkan. Apakah yang disalahkan ini pinjol legalnya atau hanya pinjol ilegalnya? Tidak dijelaskan secara rinci. Tapi masyarakatnya selalu disalahkan. Dengan apa? Dengan Anda selalu meminjam untuk memenuhi keinginan. Padahal tidak semuanya keinginan yang Anda penuhi. Ada juga yang kebutuhan. Ya, tapi fakta di lapangan, pinjol ini memang kejam. Berbagai macam cara dia lakukan gitu loh. Berbagai macam cara dia jalankan sama Anda untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Pemerintah tutup mata dalam hal ini. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, sadarlah, ini adalah permainan. Permainan yang sangat kejam. Ya, bahkan tahun depan, asal Anda tahu, tahun depan pinjol akan lebih ganas daripada ini. Ya, kita akan lebih banyak membutuhkan pinjol. Tahun depan akan lebih banyak masyarakat membutuhkan pinjaman online. Kenapa? Pajak akan naik, harga akan naik, semuanya akan naik, ekonomi lumpuh.
Mau tidak mau, pinjol adalah alternatif yang paling cepat. Pinjol akan merajai di tahun depan. Bayangin sama Anda gitu loh. Ya, akan banyak orang-orang yang terjebak dan terpengaruh dalam dunia pinjaman online untuk tahun depan. Padahal kita berharap pinjol dihapus tahun depan. No, nggak ada. Harapan Anda pupus semuanya gitu loh. Ya, pinjol akan diminati tahun depan. Harga naik, kebutuhan naik, ekonomi merosot, Anda banyak pengangguran, banyak di PHK, banyak yang tidak bekerja, tapi Anda perlu memenuhi kebutuhan hidup. Caranya gimana? Pinjam ke bank konvensional, lambat dan harus ada anggunan. Leasing apalagi, mau tidak mau, pay later dan pinjol akan menjadi sarana yang sangat diminati. Ini hati-hati teman-teman. Gejolak ekonomi di tahun 2025. Parah memang. Makanya kalau Anda tidak sadar dari sekarang, Anda masih mengikuti ketakutan-ketakutan yang ada, dan Anda mencoba gali lubang tutup lubang, mencoba menjual aset-aset yang ada, Anda akan hancur tahun depan. Ya, pahami ya buat teman-teman semuanya. Intinya, proses hukum itu tidak ada. Itu hanya gimmick, itu hanya drama skenario yang dibikin oleh debt collector untuk menakut-nakuti Anda. Yang penting kalau Anda sudah tidak mampu bayar lagi, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Itu yang perlu Anda tanamkan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Hari ini Anda harus berhenti bayar pinjol ya. Fokuslah untuk menabung gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Mungkin teman-teman semuanya sudah tahu ya, informasi yang beredar bahwasannya pemerintah mau menaikkan pajak, bahkan nggak tanggung-tanggung gitu loh, sampai 12%. Ini akan menjadikan pinjol makin merdeka. Saya berharap Bapak Prabowo mempertimbangkan lagi atau coba dicek-cek lagi ya tentang kenaikan pajak sampai 12% ini. Ini apakah benar ini sudah tepat atau bagaimana gitu loh. Kalau masih halnya seperti ini ya, Bapak memaksakan diri untuk tetap menaikkan pajak ini untuk rakyat Bapak ya, rasa saya Bapak tidak usah pidato lagi nanti-nantinya tentang kemerdekaan rakyat, kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat. Rasa saya kredibilitas Bapak sangat dipertaruhkan dalam hal ini. Kalau sempat ini terjadi ya, ini untuk Bapak Presiden Prabowo, kalau sempat ini terjadi, Bapak menaikkan juga pajak ini, mungkin saya rasa belum 100 hari kerja, mungkin Bapak akan digoncang dengan permasalahan yang cukup berat nantinya gitu loh. Mungkin Bapak bisa menemukan ide-ide yang lebih baik lagi daripada harus menekankan pajak kepada rakyat. Dan untuk teman-teman semuanya, kenapa saya ambil tema yang ini? Anda harus berhenti bayar pinjol ya. Mengingat wacana dari pemerintah itu menaikkan pajak, otomatis perputaran ekonomi itu akan makin merosot ya. Dan Anda semuanya akan dibebankan dengan nilai tukar yang sangat tinggi, yang biasanya mungkin Anda beli telur per kilonya itu hanya sekian rupiah, mungkin dia akan naik dan melambung lebih tinggi lagi gitu loh. Makanya saya bilangin, mungkin teman-teman tepat hari ini untuk berhenti bayar pinjol dulu, karena lebih baik kita memfokuskan diri, memprepare uang kita untuk jangka panjang gitu loh. Kita memprepare uang kita untuk lebih bertahan hidup di tengah situasi yang seperti ini. Tahun 2025 nanti ekonomi akan merosot. Ini akan menjadi aji mumpung yang sangat besar ya untuk para pelaku usaha jasa keuangan untuk menggait orang lebih besar lagi untuk meminjam di aplikasi mereka. Otomatis kalau ini sempat terjadi, yang terjadi apa gitu loh, akan banyak lagi masyarakat yang dikorbankan dalam hal ini, terutama ya kasus-kasus mengakhiri hidup akan lebih marak di tahun 2025 nanti ya. Kenapa? Karena orang-orang kesulitan ekonomi, dibebankan dengan pajak yang besar, nilai tukar barang yang sangat tinggi, dan harga-harga semuanya melambung naik, sementara pemasukan tidak ada, otomatis ekonomi akan lumpuh. Mau tidak mau orang akan bertahan hidup meminjam ke pinjol. Anda sama tahu sendiri, kalau sudah kita meminjam di pinjaman online, dampak terakhirnya apa? Kita akan dicaci maki, dihina, dan ditakut-takuti ya. Maka dari itu akan banyak nantinya orang-orang yang akan nekat lagi pergi dari dunia ini ya, karena ketidakmampuan mereka gitu loh
Ya, dan kita berharapnya sih dari pemerintahan Bapak Prabowo Subianto lebih mempertimbangkan ini dengan matang, jangan asal ditekan aja. Memang program Bapak sejak awal itu sudah bagus, Bapak sejahterakan petani, tentang swadaya pangan, itu sudah bagus memang ya kan. Tapi dengan kenaikan pajak yang seperti ini hutang yang makin banyak Pak di tengah masyarakat gitu loh. Belum lagi ekonomi yang seperti ini, lapangan pekerjaan masih sulit gitu loh. Harga-harga barang sangat luar biasa sekarang masyarakat. Apa yang mau dibeli kena pajak, apa nggak, gila mereka gitu loh. Ya, yang jadi apa gitu loh? Akhirnya masyarakat terjebak dengan hutang-hutang yang tidak penting, hutang-hutang yang tidak perlu, terjebak dengan hutang-hutang yang berbunga besar. Ya, akhirnya apa? Meninggal, mati di atas dunia ini gitu loh. Dan untuk teman-teman yang saat ini mengalami telat bayar ya di pinjaman online, saya rasa mendingan nggak usah bayar sekalian deh gitu ya. Mengingat ekonomi akan hancur di tahun 2025 nanti, mendingan Anda simpan uang Anda, tabungan uang Anda untuk Anda bertahan hidup gitu loh. Ya, kalau misalnya Anda masih disibukkan dengan panggilan telepon, WhatsApp, dan email yang memicu ketakutan sangat luar biasa, ya mungkin saran saya diputus saja semua komunikasinya, karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Daripada Anda menderita nanti di tahun 2025, mendingan Anda cadangkan uang Anda untuk tahun depan gitu loh. Ya, percaya ekonomi akan makin lumpuh. Ya, ekonomi Indonesia sedang bermasalah saat ini. Yang Anda lihat di media dengan fakta yang terjadi itu bertolak belakang. Ya. Kalau Anda membiarkan, kalau Anda memaksakan diri di tengah situasi ini, yang terjadi Anda akan terjebak dengan hutang yang sangat besar di tahun 2025 nanti. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Prabowo, kalau Bapak tidak mempertimbangkan nantinya, ya, di tahun 2025 ini, Bapak tetap memaksakan diri juga menandatangani soal kenaikan pajak itu, saya pribadi mengucapkan mungkin lebih awal, selamat kepada pinjaman online. Akan banyak kesempatan bagi Anda untuk menghancurkan rakyat Indonesia. Otomatis rakyat akan cenderung lebih berhutang, lebih gemar berhutang di tahun 2025 nanti untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ekonomi mereka akan makin sulit. Di mana-mana apapun yang mereka beli itu semuanya kena pajak. Ini sangat luar biasa gitu loh. Makanya penting bagi Bapak Prabowo untuk mempertimbangkan ini lebih matang sebelum hal ini terjadi. Kalau memang Bapak berupaya untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia, tapi bukan berarti dengan cara menaikkan pajak. Kalau yang Bapak pajai orang-orang kaya yang ada di Indonesia, itu silahkan aja gitu. Tapi kalau sampai ke bawah semuanya merata, seperti yang sudah viral-viral di media sosial yang disampaikan juga oleh menteri-menteri Bapak, ini sangat luar biasa. Ya. Penolakan atas penerapan pajak pertambahan nilai PPN 12% mulai 1 Januari 2025 makin kuat pasca pengumuman keputusan pemerintah tetap memberlakukan rencana kebijakan tersebut. Penaikan PPN yang disebut pemerintah bakal disertai berbagai stimulus dan kompensasi bagi masyarakat rentan nyatanya tidak mampu meredakan keberatan publik. Pemerintah memang telah memberikan pengecualian pengenaan PPN 12% terhadap barang dan jasa yang dinilai sebagai kebutuhan pokok. Artinya, barang lainnya yang merupakan mayoritas barang yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari bakal kena penaikan PPN dari 11% saat ini menjadi 12% bulan depan. Barang-barang tersebut mulai dari sabun mandi, minyak goreng, kemasan, selain minyak kita, garam kemasan, sabun cuci, pasta gigi, paket data ponsel, air minum kemasan, pembersih lantai, deodoran, dan seterusnya. Daftarnya masih panjang, bahkan sampai pada pakaian atau sandang yang sejak dulu disebut sebagai kebutuhan primer alias pokok. Dalam pembedaan kategori barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN pun, pemerintah masih gamang. Pemerintah belum menetapkan rincian barang dan jasa premium yang tetap dikenai PPN. Misalnya, apakah beras premium yang dikonsumsi masyarakat luas termasuk yang dikecualikan dari PPN atau tidak? Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan beras premium tidak kena PPN. Namun Kepala Bappenas Arief Prasetyo hanya menyebut beras medium ke bawah
sebagai golongan beras yang dikecualikan. Pemerintah begitu kukuh menerapkan kebijakan yang menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Gelombang PHK masih terjadi, masyarakat juga sulit mencari pekerjaan. Hingga kini belum ada tanda-tanda pemulihan jumlah kelas menengah yang tergerus hebat sejak pandemi COVID-19. Sikap keras pemerintah sungguh layak dikritik. Alih-alih menempuh langkah simpel dengan menunda penerapan PPN 12%, pemerintah malah memilih jalan yang ribet dan lebih banyak menyedot uang negara. Dalam suatu kesempatan, Kementerian Keuangan menyebut tambahan penerimaan uang negara dari penaikan PPN menjadi 12% tahun depan sebesar 75 triliun rupiah. Akan tetapi, biaya kebijakan pengecualian dari PPN sebagai stimulus serta kompensasi yang digelontorkan pemerintah terkait penaikan PPN mencapai 445,5 triliun rupiah. Udah kalian dengar semuanya. Jadi itulah dia tentang wacana-wacana yang dibentuk oleh pemerintah untuk menaikkan pajak. Jadi saya rasa buat Bapak Prabowo jangan terlalu dipaksakan pajak sampai 12% gitu loh. Kasihan masyarakat Bapak yang mana ekonomi aja belum pulih gitu loh. Kalau saya pribadi, saya melihatnya dampak besarnya adalah mungkin akan banyak orang-orang yang terjebak di pinjol nantinya. Dan pinjol pun daripada dia membayar mahal pajak ke negara, dia akan bebankan pajak ini kepada rakyat lagi. Dengan cara apa? Dengan bunga, dengan denda, dengan hal lainnya pasti mereka akan menerapkan dan membebankan pajak itu kepada rakyat. Mulai dari pemotongan biaya layanan dan segala macam. Dan saya berharap mungkin Bapak Prabowo bisa lebih mempertimbangkan daripada nantinya akan banyak rakyat miskin lagi di Indonesia ini. Yang miskin makin miskin, yang kaya pun akan ikutan miskin nantinya gitu loh. Kalau seperti ini cara pemerintah memeras dari rakyatnya sendiri. Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Nanti kita lanjutkan untuk kita lebih spesifik membahas pinjol ya, karena masih banyak problem dari pinjol legal yang harus kita jelaskan dan kita terangkan supaya jangan lagi memakan korban buat kedepannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.